Aceh Utara telah menetapkan status siaga darurat banjir sejak hari ini. Di Desa Blangpuria, Kecamatan Samudra, warga mulai meninggalkan rumah mereka dan menerobos banjir untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ketinggian banjir di kawasan ini hampir mencapai 2 meter. Sementara di Desa Pucok Alu dan Pulau Seke, tim SAR mengevakuasi warga terutama anak-anak dan lansia karena debit air terus meningkat hingga merendam ratusan rumah. Banjir juga merendam jalan lintas nasional di pusat kota Loksukon. Ketinggian air yang hampir mencapai 1 meter dengan arus deras membuat aktivitas lalu lintas lumpuh total. Pemirsa, dalam sepekan curah hujan dengan intensitas tinggi terus mengguyur membuat 16 kecamatan terkepung banjir di Kabupaten Aceh Tenggara. Kini 98 desa terkepung banjir dan sebanyak 23 orang masih dinyatakan hilang. Ratusan rumah terendam banjir di sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Tenggara. Banjir ini terjadi sejak Rabu malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Banjir diakibatkan tingginya curah hujan dengan intensitas tinggi dalam sepekan terakhir. Data dari BPBD Aceh Tenggara, sebanyak 16 kecamatan di Aceh Tenggara terendam banjir. Akibatnya sebanyak 774 kepala keluarga dari 1.879 jiwa harus terdampak. 16, jadi ini data ini sudah kami validasi dengan tim OPD teknis yang terdampak ini 16 kecamatan dan sekitar 98 desa dengan 774 KK sekitar 1.800 jiwa dari 16 kecamatan, karena kan untuk pendataan ini masih berlanjut karena kan data ini pun masih sifatnya dinamik. Akibat peristiwa ini 23 orang dinyatakan hilang, namun kini telah ditemukan 1 orang dalam kondisi meninggal dunia. Saat ini BPBD dan tim gabungan masih fokus pada pencarian dan pertolongan terhadap korban banjir, serta membuka akses jalan yang tertutup untuk memudahkan bantuan serta melakukan pencarian korban. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Warga Desa Pantai Kelima Kabupaten Pidijaya Aceh mengevakuasi mayat korban banjir bandang dengan melewati material banjir lumpur setinggi 2 meter. Korban yang meninggal baru bisa dievakuasi setelah 2 hari usai air banjir bandang surut. Warga bersusah payah melewati lumpur dan kayu gelondongan yang hanyut terbawa derasnya aliran sungai untuk mengevakuasi korban banjir yang meninggal dunia. Banyaknya material yang terbawa arus deras banjir bandang membuat proses evakuasi menjadi lama. Korban baru bisa dievakuasi 2 hari setelah ditemukan karena menunggu banjir surut. Banjir bandang di Kabupaten Pidijaya Aceh tak hanya merusak fasilitas umum, tetapi juga menghancurkan ratusan rumah warga di Desa Pantai Kelima, Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidijaya. Selain itu, lumpur setinggi 3 meter juga menimbun kendaraan milik warga. Beginilah kondisi banjir bandang di Kabupaten Pidijaya Aceh, memporak-porandakan ratusan rumah warga. Ratusan kendaraan roda 4 dan roda 2 tertimbun lumpur bekas material banjir bandang di jalan serta di depan rumah warga. Sebagian rumah warga rusak parah akibat dihantam kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang. Mirisnya lagi, di lokasi saat ini tidak ada air bersih dan obat-obatan untuk warga. Sebagian anak-anak dilaporkan mulai diserang penyakit demam karena sempat terjebak banjir beberapa hari di atap rumah. Sementara rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terendam banjir. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Babura yang berada tepat di sisi rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara.
Rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution di Jalan Sudirman, Kota Medan, Sumatera Utara ikut terendam banjir. Luapan air sungai Babura yang berada tepat di sisi rumah dinas Gubernur Sumatera Utara menggenangi pekarangan hingga masuk ke sejumlah ruangan di rumah dinas. Bahkan sejumlah kendaraan yang terparkir di halaman juga terendam banjir. Banjir dipicu karena tingginya curah hujan yang mengguyur Kota Medan selama sepekan. Pasca banjir yang melanda rumah dinas Gubernur Sumatera Utara ini, sejumlah petugas membersihkan pos penjagaan. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai kondisi drainase atau penanganan banjir di area tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri Penarik dikabarkan hilang kontak usai terjebak banjir dan longsor di Tapanuli Tengah sejak Selasa kemarin. Seluruh upaya komunikasi yang dilakukan dengan Wali Kota Sibolga hingga saat ini belum membuahkan hasil. Keberadaan Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri Penarik masih misterius usai dikabarkan hilang kontak hingga Kamis malam. Komunikasi dengannya terputus sejak ia melaporkan diri terjebak longsor di kawasan Sitahuis, Tapanuli Tengah, Selasa siang. Wilayah tersebut kini terisolasi akibat bencana banjir dan longsor besar yang memutus akses jalan dan jaringan komunikasi. Upaya pencarian Wali Kota Sibolga terus dilakukan dengan mencari informasi dan menjalin kontak dengan Syukri. Namun seluruh upaya komunikasi yang dilakukan hingga saat ini belum membuahkan hasil. Syukri semula berada di Medan sebelum bencana besar melanda Tapanuli Tengah dan Sibolga. Usai mendapat laporan soal kondisi cuaca ekstrim, Syukri langsung bergegas kembali ke daerahnya. Banjir bandang yang melanda Sumatera Utara tidak hanya menghanyutkan rumah dan material tanah. Arus banjir di sungai juga turut membawa kayu-kayu gelondongan berukuran besar. Kak, udah hanyut kereta kita, Kak. Tengok ini, Kak. Banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara memunculkan permasalahan serius. Video amatir kayu gelondongan besar yang terbawa arus sungai ketika banjir menuai sorotan publik. Warga meminta agar pemerintah segera menelusuri asal-usul potongan kayu tersebut, termasuk menyelidiki kondisi hutan di hulu sungai. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berjanji segera menindaklanjuti kekhawatiran mereka. Namun saat ini evakuasi warga terdampak dan bantuan logistik menjadi fokus pemerintah. Banjir bahkan merendam rumah dinas gubernur termasuk mobil yang terparkir di halaman. Ketinggian banjir di rumah dinas Bobi Nasution mencapai 1 meter. Hingga Kamis 27 November, BPBD Sumatera Utara mencatat 47 orang tewas akibat banjir bandang dan longsor yang melanda 13 kabupaten kota. 9 warga masih dinyatakan hilang dan 67 orang luka. Beberapa wilayah mengalami dampak serius seperti di Tapanuli Selatan, Kubang Hasundutan, dan juga Pakpak Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan saat ini pemirsa sudah bersama kami rekan Indra Mulia Siagian yang berada di Puskesmas Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Selamat sore Indra, seperti apa situasi terkini di sana? Seberapa banyak korban luka akibat banjir bandang dan bagaimana kondisinya? Ya, dapat saya sampaikan saat ini saya sedang berada di Puskesmas Batang Toru. Ya, di lokasi ini bisa kita lihat dulu ya, sekeliling kita itu seperti apa. Di sini banyak puluhan masyarakat yang masih menunggu kabar tentang sanak saudaranya yang hilang akibat tersapu banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Ya, sampai saat ini masih banyak warga yang belum diketemukan akibat insiden tersebut. Untuk sementara data yang kami peroleh dari pihak puskesmas sendiri, ya rekan Indra. Baik. Baik rekan Indra, bisa mendengar suara saya?
Ya pemirsa, kami masih terus berusaha menghubungi rekan Indra yang berada di Puskesmas Tapanuli Selatan. Selamat sore rekan Indra. Baik, terima kasih rekan Indra. Kami akan kembali menghubungi lagi. Namun sebelumnya, bencana longsor melanda Pasi Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat pagi tadi. Akibatnya 2 rumah hancur dan akses jalan terputus.